绝学。Halo Donghua Lovers dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Kembali lagi bersama channel kesayangan Anda, yaitu channel Changketot Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode 6 dari film Donghua Sword Quest, dimana pada episode kali ini akan disajikan pertarungan-pertarungan epik dan sangat membagongkan. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita simak filmnya berikut ini. Tapi sebelum itu, intro. Pada episode sebelumnya, telah kita lihat pertarungan antara Tuan Muda Sen dan Nona Yan, di mana pada pertarungan ini, Nona Yan terdesak dan kesulitan menghadapi Tuan Muda Sen. Scene berganti pada Xiaoling di tengah hutan yang sedang membunuh monster bercula satu dan menyerap esensi rohnya. Tiba-tiba dari belakang muncullah Yun Xiao dan mengabarkan bahwa Tuan Muda Sen dan anak buahnya menerobos ke keluarga Jiang, dan pada akhirnya Xiaoling kembali bersama Yun Xiao. Di perjalanan, Xiaoling mendengar bahwa Nona Yan sedang bertarung dengan Tuan Muda Sen. Pada saat bersamaan juga diperlihatkan si pendekar mabuk kucubung kemarin yang sedang bersandar di sebuah tiang catur sambil meminum miras oplosan. Kembali ke pertarungan Tuan Muda Sen dengan Nona Yan. Di sini terlihat Nona Yan sudah semakin terdesak. Ketika Tuan Muda Sen akan menyerangnya kembali, tiba-tiba dia dihentikan oleh Xiaoling. Alhasil, Xiaoling lah yang menjadi incarannya. 小赘婿，你死定了！申公子，有事儿。 Namun ketika Tuan Muda Sen hendak menyerang Xiaoling, dia dikepret hingga terpental oleh pendekar mabuk yang kita lihat tadi. Ternyata si pendekar mabuk adalah paman kedua dari Tuan Muda Sen. Di sini sang pendekar mabuk menyuruh Tuan Muda Sen untuk meminta maaf kepada Xiaoling. Namun tetap saja Tuan Muda Sen tidak mau melakukannya dan kembali hendak menyerang Xiaoling. Tapi lagi-lagi si pendekar mabuk menghentikan aksinya dan membuat Tuan Muda Sen pingsan. Di sini juga diketahui bahwa nama si pendekar mabuk adalah Tuan Xinsu. Tuan Xinsu berkata dengan tegas, siapapun yang hendak menyerangnya maka akan dilumpuhkan. Tanpa diduga, Tuan Su meminta belas kasihan dari Xiaoling dan meminta Xiaoling agar mengampuni nyawa keponakannya. Lalu kemudian Xiaoling menghampiri Nona Yan dan mengeluarkan tangannya untuk membantu Nona Yan berdiri. Namun sayangnya, uluran tangan itu dibalas dengan sikap dingin Nona Yan. Mereka semua yang berada di tempat itu mengira bahwa Tuan Su sedang mabuk berat. Padahal kita semua tahu bahwa Tuan Su sudah menyaksikan betapa hebatnya Xiaoling pada episode sebelumnya di hutan saat bertemu dengan monster serigala bercula satu. Scene berganti kepada keluarga Sen. Di sini terlihat ayah dari Tuan Muda Sen memarahi Tuan Su karena telah melukai anaknya. Ternyata Tuan Su melakukan itu semua demi menyelamatkan hidup dari Tuan Muda Sen. Karena jika saja aksi Tuan Muda Sen tidak dihentikan, pasti Xiaoling akan membantai Tuan Muda Sen. Tapi ternyata ayah dari Tuan Muda Sen tidak terima dan menyerang Tuan Su.
Nyatanya, hanya dengan sekali pukulan, ayah dari Tuan Muda Sen terpental. Lalu Tuan Su juga berkata, jika keluarga Sen tidak mendidik dengan benar anaknya, maka keluarga Sen akan hancur. Tiba-tiba dari belakang muncullah Ceedo dan menyangkal perkataan dari Tuan Su. Di sini terlihat Tuan Su sangat ketakutan oleh Ceedo. Hanya dengan sedikit kekuatannya, Ceedo mampu membuat Tuan Su tidak bergerak. 我怎么控制不了我自己？你是谁？我吗？ Kemudian dengan sadisnya Ceedo membunuh Tuan Su. Kemudian Ceedo menyuruh kepada Tuan Muda Sen untuk masuk dan memberinya sebuah pil berwarna ungu. Pil itu adalah pil yang bisa memulihkan kekuatan Tuan Muda Sen. Di sini juga Ceedo minta kepada Patriark Sen untuk membantunya mengambil alih keluarga Jiang karena dia ingin menghisap darah murni Nonayan. Selain itu, Ceedo juga akan memberikan sebuah pusaka kepada Patriark Sen agar bisa menghancurkan keluarga Jiang. Dan akhirnya, Ceedo pun pergi sambil tertawa lepas. Scene berganti kepada Xiaoling yang akan pergi berlatih di luar kota. Tapi sebelum dia pergi, Nonayan memberikan sebuah liontin pelindung milik keluarga Jiang. 这是江家护身玉，戴好，可以帮你抵挡一下。 Liontin itu berfungsi untuk melindungi Xiaoling dari serangan mematikan. Namun jiwa Pak Boy Xiaoling meronta-ronta dan malah menggoda Nonayan. 少在这，咱们就浪迹天涯算了，不如 Alhasil, Nonayan pun kesal dan menyuruhnya pergi berlatih. 快去练功。知道了，娘子。